Halo teman-teman, perkenalkan nama lengkap saya Clementine Malfatia Banamtuan dari kelas 12 IPS 1. Sekarang saya akan menceritakan kembali cerita yang saya baca di visual novel yang berjudul Meninggal Saat Mendaki di Gunung Larangan. Di novel ini menceritakan 4 orang yang bernama Aziz, Erik, Tasya, dan Niken. Aziz ini adalah seorang konten kreator penjelajah alam bersama temannya Erik. Dan si Niken adalah teman Tasya, dan Tasya adalah adik dari Aziz. Niken ikut karena disuruh oleh ibunya Tasya untuk menemani Tasya supaya Tasya tidak sendirian saat mendaki gunung bersama kakak-kakak teman-temannya. Singkat cerita, mereka mendaki gunung. Ya, kalau untuk Aziz dan Erik untuk kebutuhan konten. Kalau Tasya pengen ikut karena mereka belum merasakan mendaki gunung. Mereka mendaki di suatu kawasan yang masih terpencil dan desanya masih asri, pemandangan juga masih bagus, dan mereka mendapati di gunung itu yang bernama Gunung Larangan. Pada hari mendaki itu, Tasya sedang menstruasi. Dan kalau orang mau mendaki gunung itu kan tidak bisa mendaki kalau saat menstruasi. Kalau untuk perempuan itu nanti sifatnya kayak tidak bersih untuk mendaki ke gunung. Ini pas sudah mulai packing, sudah mempersiapkan semuanya, Aziz dan Erik tunggu di depan, tunggu Tasya dan Niken ini. Tasya langsung bilang ke Niken, bilang kalau dia ada sementara datang bulan, bilang ke Niken ini. Jadi Niken ini kayak kesal dengan dia, kesal dengan si Tasya ini karena dia melanggar aturan untuk mendaki gunung. Jadi kalau untuk ke gunung kan harus bersih semuanya. Tetapi Tasya tetap meyakinkan Niken, dia menjamin tidak akan terjadi apapun saat mendaki gunung. Dia tidak akan merepotkan tim mereka. Setelah Tasya meyakinkan itu kepada Niken, dan Niken pun iya aja, ikut-ikut aja. Yang penting tidak ada kejadian apapun di sana. Setelah itu, dan Aziz mulai menjelaskan area Gunung Larangan yang masih begitu asri dan sangat jarang terjamah pendaki. Dan banyak larangan yang tidak masuk akal lah untuk para pendaki di situ. Jadi mereka naik ke gunung itu tidak terlalu banyak pendaki yang mau naik ke gunung itu karena dari guru kunci tersebut bilang banyak sekali pendaki yang hilang di atas sana. Dan gunung itu juga bersebelahan dengan desa yang bernama Desa Palastra. Desa ini punya adat istiadat yang sangat kental dan banyak hal mistis yang ada di desa tersebut. Setelah sampai di pos pertama, mereka bertiga beristirahat di pos tersebut. Dan si Tasya ini sudah merasakan sakit perut dan dia memutuskan untuk beristirahat di pohon beringin tua yang besar banget. Tasya pun pas lagi istirahat, si Tasya pun ketiduran. Dan pada saat si Tasya ketiduran, ini Erik melihat dari jauh ada nenek-nenek tua, rambutnya putih panjang, mengelus perutnya Tasya. Dia mengelus perutnya Tasya itu sambil ketawa, pokoknya senang sekali mengelus perutnya Tasya. Dan pada saat Tasya tidur, dia mimpi berjalan di hutan
dan ketemu gapura yang kayak untuk selamat datang begitu. Gapura itu di dalamnya ada desa, dan dia itu ditarik oleh dayang-dayang yang dari dalam desa tersebut, ditarik dan diikat oleh dayang-dayang itu dan dibawakan kepada ketua desa itu, dan mereka bilang Tasya ini akan dijadikan tumbal. Pada saat itu dayang-dayang itu menyuruh Tasya disuruh dijadikan tumbal oleh ketua desa tersebut, dan Tasya menolak. Pada saat itu abangnya Aziz membangunkan dia, dan pertanda buruk kedua, abangnya langsung bilang si Tasya nih pulang aja, bikin repotin timnya mereka begitu. Jadi setelah itu Niken nih hampiri Tasya tuh bilang, Tasya lu nggak apa-apa kan, baik-baik aja kan. Jadi Tasya cuma bilang, gue nggak apa-apa, cuma mimpi buruk aja. Setelah itu Tasya nih langsung bilang, lu dari mana Niken? Niken pun langsung menceritakan kejadian aneh yang dia temui di toilet tadi pada saat dia membuang air kecil. Saat Niken mau menceritakan kejadian janggal di toilet, langsung ada bapak-bapak menghentikannya, langsung bilang, Neng, kalau di tempat begini jangan ceritakan kembali apa yang kamu ketemui di tempat ini. Jadi langsung si Niken ini diam, Tasya pun juga diam. Jadi mereka berdua sama-sama tidak menceritakan apapun yang mereka temukan di tempat tersebut, atau entah Niken yang ketemu di toilet itu, entah Tasya yang mimpi buruk. Kejadiannya Niken nih duduk istirahat minum air. Dia kayak ngerasa kebelat mau buang air kecil. Jadi dia pergilah ke toilet. Pada saat sampai ke toilet, aroma menyengat banget tuh, jadi kayak bau menusuk gitu, bau tuh dari toilet tersebut. Setelah Niken membereskan membuang air kecilnya tadi, pada saat dia keluar, dia ketemu perempuan itu pakai baju adat, baju kebaya putih, dan roknya ini terbuat dari batik. Kakinya itu putih agak kebiru-biruan, dan rambutnya panjang di bawah pantat, guys. Rambutnya itu panjang. Niken hanya lihat langsung bilang, punten teh, numpang toiletnya. Gadis itu tidak menjawab apapun dari Niken. Pada saat Niken mau melangkah mau ke timnya, langsung ada yang tarik kakinya. Dia seketika langsung teriak, dan Aziz yang sementara memotret keadaan alam di pos 1 tersebut langsung kaget, sontak langsung ke toilet tersebut dan menanyakan apakah Niken baik-baik saja. Dan Niken menjawab dia baik-baik aja. Setelah itu sontak perempuan yang tadi yang tarik kaki Niken itu sudah menghilang. Setelah itu Niken pun sama-sama dengan Aziz langsung ke tempat Tasya dan Erik tadi. Pada saat itu yang si Niken bayangkan lagi tadi. Setelah Niken dan Aziz sampai di tempat Tasya dan Erik tadi, langsung setelah mereka beristirahat di situ, mereka memutuskan untuk mendaki ke pos 2. Mereka menuju pos 2. Di tengah perjalanan tersebut Tasya hilang. Tasya hilang karena pada saat itu mereka pun panik. Tasya hilang dari rombongan mereka tersebut, dan sontak Aziz pun panik
dia sudah berjanji kepada ibunya untuk menjaga Tasya sampai mereka pulang dengan selamat. Tapi Erik tetap menenangkan si Aziz untuk bilang kita menunggu Tasya untuk kembali. Kalau mungkin dia membuang air kecil gitu ke toilet gitu guys. Jadi mereka menunggu 5 menit, tapi nihil, Tasya tidak kembali ke rombongan. Dan akhirnya pun mereka memutuskan untuk mencari Tasya. Mereka membagi rute. Ada yang ini Erik dan si Niken ini ke rute kanan dan si Aziz ke rute kiri. Setelah itu mereka, si Aziz ini sendiri kan setelah cari begini tidak ketemu. Takutnya nanti di situ kan ada kayak ada jurang, pokoknya ada jurang. Habis itu ditambah sudah mulai gerimis, jadi jalanannya licin dan berlumpur banget. Setelah itu Aziz memutuskan untuk kembali ke jalannya yang tadi supaya ketemu dengan si Niken dan Erik. Takutnya mereka sudah mendapat Tasya yang hilang tadi. Takutnya kalau dia tidak ikut jalur yang tadi, dia ikut jalur yang takutnya dia yang tersesat. Setelah itu dia ikut lagi dan ketemulah si Niken dan Erik tadi, dan mereka pun bilang mereka tidak menemukan si Tasya. Setelah itu mereka mencari Tasya bersama-sama. Mereka memanggil nama Tasya dan tidak ada jawaban. Setelah memutuskan beristirahat, mereka duduk nih. Pada saat duduk, si Niken ini kayak pandangannya tuh, maksudnya dia melihat-lihat ke arah atas gitu. Dia lihat Tasya sementara duduk di atas batu sambil minum air. Dan sontak dia langsung memberitahukan kepada sang kakaknya Tasya dan Erik tadi, yang bilang, Tasya, tuh kak, itu ada Tasya di atas lagi minum santai di atas. Itu di batu yang Tasya duduk itu tempat Erik duduk pertama kali yang tahu Tasya sudah hilang. Dan langsung Aziz pun berjalan cepat samperin, mau menyamperin Tasya di atas tadi. Langsung memarahi Tasya, bilang, kok lu nggak bilang sih kalau mau buang air kecil gitu, mau apa kek, bilang dulu supaya ada yang temani, bikin orang panik aja. Ini si Erik pun bilang, udah Aziz, jangan terlalu marah di tempat yang tidak baik begini. Erik menenangkan Aziz, dan ketika itu langsung si Aziz ini si Tasya ini langsung bilang, dia bilang, gue nggak kemana-kemana kan, dari tadi kan kita di sini aja. Tadi kan ini si Bang Erik bilang kita berhenti untuk istirahat, jadi gue istirahat di sini lah, masuk gue pergi. Tasya bilang begitu. Pokoknya ketiga teman dakinya langsung kayak heran. Padahal tadi tuh kita sampai cari Tasya begitu. Dan sudah, akhirnya setelah 1 jam berlalu dari Tasya hilang tadi, mereka memutuskan untuk beristirahat. Setelah mereka beristirahat sambil memulihkan tenaga mereka, dan mereka pun melanjutkan perjalanan mereka karena hari sudah mau gelap. Setelah melakukan perjalanan, mereka pun pada saat itu Aziz pun mengambil foto di tempat mereka beristirahat tadi, dan Tasya pun sibuk memotret diri di HP-nya. Niken pun duduk sambil melepaskan penatnya dan meneguk air yang dibawa olehnya. Setelah itu Aziz menghampiri Erik dan duduk di sampingnya. Aziz melihat foto dan hasil rekaman mereka dari bawah
pada saat mereka sampai di pos 1. Pada saat membuka video, Aziz kaget. Di tempat pos 1 tadi itu sangat ramai. Namun itu bukanlah manusia, tetapi itu adalah game macam setan, pokoknya penunggu di situ hasil rekaman itu. Tapi dalam matanya itu mereka melihat yang ramai di situ tuh para pendaki. Setelah itu orang-orang yang berjaga di warung, mereka melihat begitu. Namun hasilnya nih ya, ternyata bukan yang mereka maksudkan, bukan seperti itu. Tapi itu adalah penunggu, orang-orang yang menunggu mereka di situ. Sontak mereka pun kaget, tetapi Aziz dan Erik tidak kasih tahu kepada dua perempuan karena takut nanti kedua laki-laki takut nanti kedua perempuan nanti kayak merasakan hal yang tidak mereka senang. Jadi sontak Erik langsung bilang, oke, kita akan melanjutkan perjalanan mereka. Dan pada saat itu juga Erik melihat di belakang pada saat mereka mendaki dari pos 2 untuk berjalan mendaki lagi, mereka melihat ada bayangan hitam mengikuti dari belakang, dan tidak sampai 3 detik langsung lenyap begitu saja. Dan Erik pun bilang ke Aziz untuk tidak memikirkan hal yang aneh-aneh. Jadi Aziz pun ikut perintah dari si Erik tadi. Saat melihat ke kamera tadi dan memutuskan untuk berjalan, setelah mereka selesai melihat kembali video tadi yang bayangan hitam telah lenyap begitu saja, dan Erik memutuskan untuk berjalan mendaki lagi ke gunung supaya tidak kemalaman di tengah jalan. Dan pada saat mereka sudah mulai berjalan sekitar 45 menit dari bawah mereka beristirahat tadi, Tasya dan Niken pun sudah sangat kelelahan dan mereka memutuskan untuk beristirahat, dan perempuan-perempuan tadi itu pengen membaringkan diri secepatnya mungkin. Jadi Erik dan Aziz memutuskan untuk memasang tenda di tempat yang mereka injaki sekarang. Setelah itu Aziz pun menyuruh adiknya si Tasya ini untuk membuat mie instan untuk mereka. Dan si Tasya pun bilang ke dia, abang tunggulah sedikit, masih capek nih. Langsung Erik pun marah, bukan Erik, maksudnya Aziz pun marah kepada Tasya, bilang kalau Tasya lu tuh sudah ribet banget, orang suruh aja nggak mau ikut. Setelah itu langsung Erik ini mencegah adik kakak tersebut bertengkar. Udah, jangan bertengkar lagi, sekarang lebih baik kalian perempuan kakak ini Tasya dan Niken lebih baik masak sekarang, dan ini gue dan Aziz mau ngerjain mendirikan tenda mereka. Dan mereka berdiri, dan Aziz dan Erik tadi mendirikan tenda mereka. Ada 2 tenda. Setelah itu anak perempuan tadi Tasya dan Niken itu membuat mie. Sambil membuat mie, langsung Tasya dan Niken ini bercerita tentang lelaki yang mereka sukai. Tasya ini sudah ada pacar, cuman kakaknya si Tasya, Aziz ini tidak menyetujui dengan pacarnya Tasya sekarang, karena Tasya punya pacar ini sikapnya pokoknya galak pada Tasya, anak motoran, tidak baik. Jadi Aziz ini tidak mengizinkan Tasya dekat dengan dia.
Terus kalau Niken, Tasya pun berbalik tanya kepada Niken, lo suka sebenarnya siapa? Gue berteman sama lo aja gak pernah kasih tahu. Kita udah teman lama gak pernah lo kasih tahu semenjak putus dari mantannya Niken ini. Dan Niken pun melirik ke arah Erik. Tasya pun tertuju pada pandangan Niken itu kepada Erik, dan Tasya langsung bilang kalau si Niken ini suka kepada Erik. Langsung Tasya bilang, jangan-jangan lo suka pada abang Erik ya. Tasya pun omongnya besar, jadi Erik di sana dengar namanya disebut. Langsung Niken cepat-cepat tutup mulutnya Tasya, dan Niken langsung bilang, lo diam-diam aja, jangan kasih tau siapa, nanti mereka dengar. Langsung Erik nih kayak dengar dia punya nama disebut, langsung Erik tanya di mereka, Tasya, Niken, ada apa? Ini omongin nama gue ya? Habis itu Niken langsung bilang, ini gak kok abang, gak, lanjutin kerja, sudah. Setelah mereka melanjutkan pekerjaannya mereka, dan sarapan juga sudah, maksudnya mie instan yang tadi Niken dan Tasya sudah buat tadi sudah selesai, dan mereka pun panggil abang-abang mereka nih, panggil untuk mau makan supaya bisa tambah energi. Setelah mereka melakukannya ini, setelah Niken panggil Erik dan Aziz tadi untuk bilang makan, ini mereka pun menyelesaikan tenda 2 tadi itu untuk ditiduri oleh Niken dan Tasya dan Erik dan Aziz. Setelah mereka selesai makan, semuanya membereskan tempat makan mereka dan siap-siap untuk ini membereskan peralatan yang tadi tenda-tendanya udah dikerjakan semuanya. Dan si Niken dan si Tasya pun langsung dalam hati ini langsung keingat, aduh gue ini belum ganti tadi yang menstruasi tadi, dia belum ganti. Makanya dia langsung bisik ke Niken, suruh temani dia pergi mencari air di seberang sana. Setelah itu Niken pun, si Tasya pun izin ke abangnya nih, bilang, abang, gue izin ya pergi sama Niken, biasa perempuan mau cuci muka, mau perawatan gitu, maksudnya kayak membersihkan muka karena sudah terlalu banyak pori-pori yang menempel di muka. Tasya pun bilang begitu. Tidak lupa dia mengambil dari tas gunungnya itu balut sabun cuci muka, dan dia pun kembali yang mengisi sabun tersebut di tas plastik hitam, dan dia berjalan. Tapi Aziz memarahi dia karena mereka berdua jalan sendiri yang sudah pokoknya di tengah hutan itu sudah mau hampir malam. Dan Erik pun bilang, oke, baiklah, gue ikut sekalian, gue cari kayu bakar untuk kita mau buat api unggun. Jadi Erik pun ikut bersama mereka, dan si Tasya pun melirik ke arah Niken, bilang ini melirik, dan Niken pun sudah tahu maksudnya dia. Ini kenapa harus Bang Erik ikut dengan mereka, karena Tasya kan mau mengganti pembalutnya gitu. Setelah dalam perjalanan, Tasya, Niken, dan Erik paling belakang, mereka pun cari sumber air terdekat dengan tendanya mereka. Karena tekstur tanah di pegunungan masih sangat lembab, jadi pasti banyak air yang tergenang. Setelah jalan beberapa 5-10 menit, langsung mereka menemui mereka ketemu dengan lubang besar yang itu ada air yang jernih, bersih banget. Jadi mereka memutuskan untuk cuci muka, mendinginkan untuk bisa merasakan kedinginan air gunung. Setelah itu Erik pamit untuk mencari kayu bakar untuk membuat api unggun. Setelah itu Erik berpesan, nanti gue balik lagi, sekarang kalian buat ini aktivitas yang kalian mau. Setelah itu, setelah mencuci muka,
Tasya pun menyuruh Niken untuk berjaga dan duduk di atas batu. Niken pun duduk dan Tasya melakukan aktivitasnya untuk berganti. Setelah Niken pun duduk di atas batu dan dia melihat kayak satu suara hanya tertuju pada itu satu suara saja. Dia langsung melihat ke arah tersebut yang dimana suara itu terdengar. Setelah dia melihat dan memantau situasi tersebut, dia takut kalau ada ular, kalau ada binatang malam seperti serigala begitu. Takutnya begitu. Niken pun sudah berpikiran yang tidak baik sekali. Dan akhirnya dia melihat ada perempuan yang berjalan sendirian di tengah malam. Di tengah yang pokoknya sedikit lagi, pokoknya sudah gelap banget di situ. Dan Niken pun hanya tertuju pada perempuan itu. Setelah itu, si Tasya sudah menyelesaikan aktivitasnya dan Tasya pun mendekati Niken. Langsung bertanya, "Lu kenapa nih?" Dan Niken pun tidak menjawab apapun. Jadi langsung Tasya menarik tangan Niken dan dia menaruh pembalutnya di kantong plastik hitam dan menaruh di saku jaketnya, dan dia pun menarik tangan Niken, langsung berjalan dan mereka ketemu sama Erik dan pulang kembali ke tenda mereka. Setelah mereka bertiga tadi, Tasya, Erik dan Niken kembali ke tenda. Aziz telah mempersiapkan untuk membuat api unggun dan Erik sudah membawa kayu bakar, dan dua perempuan tadi masuk ke tenda mereka untuk membaringkan diri. Dan Aziz dan Erik pun membuat teh untuk mereka berdua dan memanaskan air di api unggun. Tasya dan Niken pun sudah masuk ke dalam tenda dan membaringkan diri. Niken pun berbicara kepada si Tasya, langsung bilang kalau si Tasya ini. Setelah itu Tasya dan Niken pun bertanya kepada Tasya, "Ini kenapa kamu bisa senekat ini naik gunung tanpa mengasih tahu kepada abang kamu kalau di gunung ini berbahaya, kalau melanggar larangan di gunung tersebut?" Setelah itu Tasya pun sangat panik, dan sebenarnya Tasya itu juga takut kalau seandainya terjadi apa-apa, dan dia sudah mimpi tentang masuk ke desa yang gaib. Pokoknya dia juga sudah takut, tapi dia tetap meyakinkan Niken supaya tidak akan terjadi apa-apa, dan Niken pun tetap setuju kalau memang tidak jadi apa-apa di tim mereka. Setelah memutuskan untuk berbaring, Niken pun tertidur. Dalam mimpinya, Niken pun mimpi buruk. Dalam mimpi tersebut, dia di dalam tenda sudah gelap. Lampu yang mereka pasang itu sudah mati karena baterainya habis. Hujan pun semakin deras sampai mau banjir mereka punya tenda. Dan Niken pun mencari Tasya. Dia pun menyentir dengan HP mencari Tasya, tapi Tasya tidak ada di sampingnya. Setelah itu dia pun membuka resleting dari jendela, resleting dari pintu tenda mereka, dan dia melihat kayak bayangan orang-orang yang pokoknya penunggu di gunung tersebut. Dia pun melihat di tenda mereka, Aziz dan Erik tadi ada orang, dan dia pun memanggil nama Niken, Aziz dan Erik. Dia pun memanggil nama Tasya, Aziz dan Erik. Setelah itu dia panggil dan dia ke tenda sebelah nih.
dia ke tenda, Niken pun ke tenda sebelah dan melihat kayak ada orang di dalam. Jadi dia pada saat mau balik ke tendanya dia, langsung dia mendengar suara desahan kayak orang sedang melakukan hubungan yang seksual. Setelah itu dia pun membuka pelan-pelan nih resleting dari tendanya mereka, Aziz dan Erik. Pada saat dia membuka, dia langsung melihat Tasya ada di bawah. Tasya sedang melakukan hubungan intim bersama Erik yang laki-laki ia sukai. Dan pada saat dia teriak, Tasya pun melihat ke Niken tadi, dan Tasya pun menggenggam pisau dan menusuk-nusuk perut Erik berkali-kali. Dan setelah itu Tasya pun bangun. Niken pun teriak begitu kencang, dan setelah itu Tasya pun mengangkat pisau ingin menusuk Niken. Tetapi Niken buru-buru masuk ke tenda dia dan mengunci lagi tenda tersebut, dan Tasya pun tetap nekat dan merobek-robek. Langsung Niken pun terbangun dari mimpinya tersebut. Langsung terbangun, dan akhirnya si Niken pun bangun karena dibangunkan oleh si Tasya. Dia melihat situasi tersebut karena tidak sesuai dengan situasi yang dia mimpikan tadi. Ternyata itu adalah bunga tidur. Dan si Niken pun berpikir karena dia sudah melanggar larangan untuk mendaki ke gunung. Dan si Erik pun datang ke tenda si Niken dan Tasya ini, dan dia pun masuk. Dia bilang permisi dulu karena sebenarnya tidak mungkin kalau masuk di tendanya perempuan. Jadi dia permisi dan menanyakan keadaan Niken, apakah Niken baik-baik saja. Dan pada saat itu Niken bilang Niken tidak baik-baik saja. Langsung sontak Erik dan Tasya pun tercengang menanyakan kenapa. Karena Niken pun menjelaskan dia mimpi begini karena dia naik ke gunung ini tidak memberitahukan orang rumah. Jadi mungkin ini menjadi salah satu larangan untuk mendaki. Jadi Erik pun langsung kaget, Tasya pun begitu. Kiranya si Niken ini jalan mendaki ke gunung sama-sama mereka. Orang tuanya si Niken ini sudah mengetahui hal tersebut, tetapi ternyata belum. Dan si Niken berharap si Tasya pun juga mengasih tahu apa yang sedang dia alami sekarang. Tetapi yang Niken maui tidak terjadi. Tasya pun tidak sama sekali membocorkan hal tersebut kepada Erik. Setelah itu pada saat Erik keluar dari tendanya mereka dan kembali lagi ke tendanya dia, si Niken pun bilang ke Tasya, kenapa sih lu nggak mau sama kayak gue, kasih tahu kalau kita datang nih nggak suci, kalau lu nggak datang dan masuk ke gunung ini tuh dalam keadaan tidak suci nih Tasya. Tapi si Tasya langsung menggubris dan bilang, halah, gak usah percaya sama mitos-mitos yang ada di sini, itu cuma mitos, gak usah percaya. Dan si Niken pun langsung bilang, terserah lu aja. Dia pun berbaring lagi dan meminggirkan mukanya ke samping. Si Tasya pun berpikir, dia bilang, dia dalam hati bilang, benar juga apa yang dimaksudkan Niken. Dari pos 1 tadi dia sudah merasakan hal yang mereka timnya itu sudah merasakan hal yang aneh yang banyak banget, mulai dari video yang kiranya manusia tapi ternyata
penunggu-penunggu di gunung ini. Habis itu ada genderuwo yang ikuti mereka, perempuan, nenek-nenek. Setelah itu mereka mendirikan tenda juga di depan makam yang sudah tua. Pasti terlihat sangat mistis dan sangat kayak mengganggu suasana di sini. Dan setelah itu Tasya pun tidak memikirkan lagi. Dia memutuskan untuk membaringkan dirinya. Dan Niken pun belum tertidur. Tapi Tasya pun bilang, gue minta maaf nih, gue gak mengakui kesalahan gue. Dan akhirnya Tasya pun menutup matanya dan tertidur. Niken pun tidak bisa tidur lagi. Dia mencoba untuk tidur tapi tidak bisa. Setelah beberapa menit kemudian Tasya sudah tidur. Setelah ini Tasya dan Niken pun pikir, kenapa Tasya terlalu nekat gitu. Setelah dia memikir itu, dia melihat Tasya sudah sangat menggigil kedinginan. Dan pada saat dia meraba dahinya Tasya demam tinggi. Tasya sangat demam tinggi. Tepat pada saat Tasya demam tinggi itu pada saat sudah pukul 11 malam dan Erik dan Aziz itu sudah tertidur. Niken pun panik dan dia mulai mengambil selimut yang ada di dalam tas ransel gunung mereka itu dan mulai memakikan kepada Tasya supaya Tasya tidak terlalu kedinginan. Dan hujan pun semakin besar. Setelah itu dia pun memanggil kakaknya si Tasya ini. Dia memanggil Abang Aziz, Abang Erik, Tasya demam tinggi. Dia pun karena tidak mendapat jawaban, Niken pun keluar dari tendanya dia dan langsung memanggil di tendanya Aziz dan Erik tidur. Sontak Erik dan Aziz pun bangun dan membuka resleting tenda mereka dan langsung berkata, kenapa nih, ada apa sama Tasya? Langsung Niken pun bilang kepada Erik dan Aziz tadi, kalian bilang Tasya demam tinggi. Dan si Aziz pun langsung keluar dari tenda mereka dan menghampiri Tasya. Dan dia melihat Tasya sudah terkujur sangat lemah dan dia mengambil termometer untuk mencek suhu badannya Tasya. Dia mencek suhu badan Tasya, suhu badannya sangat tinggi. Setelah itu dia menyuruh Niken untuk mengambil obat paracetamol dan memberikannya kepada Niken untuk diminum. Setelah beberapa saat, tendanya mulai basah karena hujan yang sangat besar. Setelah itu, dia membuka. Pada saat dia mau melihat tendanya, dia melihat ada darah dari celananya Tasya. Dia melihat ini, langsung dia menanyakan ke Niken. Aziz langsung menanyakan ke Niken, Tasya kenapa nih? Kenapa ada darah, ada luka dia? Langsung Niken pun kaget, berarti Tasya kebocoran. Dia pun bilang, dia mengingat kalau Tasya tidak memakai pembalut karena Tasya bilang sudah sisa sedikit. Nihil, tahu-taunya darah pun keluar semakin banyak. Dan Aziz pun ingat kalau hari menstruasinya Tasya itu sama persis dengan ibunya. Dan dia pun mengakui kesalahannya. Dia bilang, gue bodoh, kenapa gue gak ingat kalau lo datang menstruasinya sama ibu. Gue memang bodoh, kakak yang bodoh. Erik pun langsung bilang ke Aziz, yang lu yang sabar Aziz, pokoknya ini kita harus sama-sama hadapin dan kita harus bisa membuat tenda supaya tidak kebanjiran tenda kita, supaya Tasya bisa selamat. Setelah itu Aziz pun menolak, dia keras kepala, dia mau menjaga Tasya di sini dan Erik pun tetap memaksa. Dan Niken pun bilang dia pun
bilang ke si Aziz, abang biar gue beresin Tasya dulu karena celana yang sudah basah, darah yang terus mengalir. Dia membereskan semuanya. Jadi Aziz pun mengikuti, dan Aziz bilang, gue titip adik gue, jaga baik-baik. Niken pun mengangguk, dan setelah itu dia mengunci kembali tendanya dan mengurus Tasya. Dia melihat Tasya mengisi pembalutnya di situ, dan dia mematikan lagi semuanya. Dia membereskan, dia melap semua darah-darah tadi. Setelah itu dia membungkusnya kembali semuanya tersebut. Setelah itu mereka sudah membuat tendanya, sudah menyatukan tenda mereka bersama, dan mereka pun hari sudah pukul jam 1:30 pagi, dan mereka pun mulai membereskan peralatan mereka dan mulai menurun untuk pulang. Dan Erik pun dan Tasya pun sudah agak membaik. Dia pun bilang ke abangnya untuk bilang, bang, gue nggak bisa untuk turun, gue nggak kuat untuk berjalan, gue capek, gue lelah. Aziz pun bilang, gak apa-apa, gue gendong lu sampai ke bawah, sampai kita bisa ketemu mama papa. Lu harus kuat, lu harus bertahan. Aziz pun bilang begitu, dan sepakat tim mereka turun memang jam 2 dini hari. Setelah itu mereka turun, dan si Aziz dan si Erik dan Niken pun memegang dua beban tas. Si Tasya punya satu, dan dia punya, si Aziz punya, dan yang dibawa oleh Erik. Setelah itu, dan si Aziz ini yang menggendong adiknya. Setelah itu Tasya pun bilang, bang, gue berat banget, jadi awas kita jatuh apa segala. Niken pun banyak memprotes, Tasya pun banyak protes, dan Aziz udah gak apa-apa, gue kuat, gue bisa bawa lo sampai ke rumah sakit nanti. Sudah, setelah itu mereka pun jalan dan memutuskan untuk turun. Dan pada saat turun, mereka pun tersesat, nggak tahu lagi kemana mau jalan. Dan setelah itu di sebuah desa yang bernama Desa Plastara itu, ketua di situ kayak berpikiran sudah tidak baik, karena sejak dari kemarin itu banyak hewan-hewan malam bertengger di atas atap rumahnya. Ketua desa Plastara tersebut bernama Ki Ageng. Dia tinggal bersama anaknya yang bernama Nirma. Pokoknya di desa Plastara tersebut, masyarakat di situ sangat mematuhi perintah dari Ki Ageng, karena dia ketua paling kejam, pokoknya paling di desa itu tuh masih sangat kental, sangat kental dan sangat mistis. Setelah itu Ki Ageng pun merasa kalau di atas gunung ada yang butuh pertolongan mereka. Dia pun menyuruh anak buahnya untuk pergi bersama dengan dia untuk menjemput Aziz, Erik, Tasya, dan Niken. Dan dia menyuruh dan Ki Ageng pun menyuruh anak buahnya untuk mengikuti dia. Yang satu bernama Nino, yang satunya bernama Randy. Mereka pun berjalan mengikuti ketua mereka itu, dan sampailah titik pertemuan orang kota bersama Ki Ageng dan anak buahnya. Setelah itu mereka pun bertemu di titik yang telah Ki Ageng ketahui mereka tepat berada di situ. Si Aziz pun melihat ada orang yang naik ke atas gunung tersebut, dan sontak
Aziz, Erik dan Niken tadi langsung bilang membantu mereka untuk bisa menyelamatkan si Tasya. Langsung si Ki Ageng langsung bilang, mari ikut dengan saya, kita ke desa saya. Sudah, dari situ mereka ikut Ki Ageng, dan Ki Ageng sempat menyuruh Aziz untuk bilang menurunkan Tasya biar dia punya anak buah yang menggendong Tasya. Tapi Aziz tetap bilang, biar saya yang gendong Tasya. Sudah, dalam perjalanan mereka pun dikawal dan sampailah di Gapura. Gapura tersebut mirip dan persis sama dengan Niken, dengan Tasya mimpikan di pos 1 tadi. Dan pada saat itu setelah sampai di depan Gapura, Ki Ageng langsung bilang berhenti, dan si Tasya pun langsung Ki Ageng bilang, tolong kasih anak itu kepada anak buah saya untuk dibawa masuk ke dalam desa, dan kalian bertiga tetap di sini. Si Aziz pun heran bilang, loh kenapa kami di sini sedangkan adik saya ini sudah terpapar kaku dan sangat lemah, biarkan saya antar dia ke sini. Langsung Ki Ageng bilang, kalau mau masuk desa kami harus ada ritualnya, orang luar harus masuk desa kami harus ada ritualnya. Langsung Aziz, Erik dan Niken ini langsung, hah, kok ada semacam ini? Langsung kaget. Setelah itu langsung langsung Aziz menurunkan Tasya dari pundaknya, langsung mengasih kepada anak buah Ki Ageng. Setelah mengasih, Tasya pun dibawa ke rumahnya Ki Ageng untuk diobati oleh Cio Pipin. Cio Pipin ini adalah kayak kalau orang kota bilang dia tuh kayak dokter. Kalau di mereka punya kampung desa begitu bilangnya dukun. Dia itu dukun beranak. Pokoknya dia tahu semua tentang obat-obat untuk membantu mereka yang sakit. Setelah itu Ki Ageng pun memberitahu pada anak muda dari kota tersebut, bilang kalau kalian mau masuk desa dan dia menunjuk ke Aziz, kalau kamu mau lihat adik kamu tetap tenang dan kamu harus mengikuti ritual untuk masuk ke desa kami. Dan Aziz bilang, karena gue gak bisa tenang kalau adik gue gak bersama gue, biarkan gue masuk Ki, biarkan gue masuk. Tapi Ki Ageng bilang, tidak boleh, kalian harus mengikuti ritual untuk masuk ke dalam desa. Langsung si Erik menanyakan, Ki, boleh tanya ritualnya semacam apa? Dan Ki Ageng pun menjawab pertanyaan, ya anak muda, yang saya tunggu-tunggukan pertanyaan yang ini. Ki Ageng pun menjelaskan ritualnya bagaimana. Ritualnya bernama ritual pangku mayat. Mereka harus tidur di luar Gapura, ada pondok kecil kayak gitu. Di situ terdapat 6 kamar yang sangat kecil, dan pokoknya setiap orang itu harus satu kamar karena kamarnya sangat kecil. Setelah itu mereka pun langsung kaget, apa ritual pangku mayat? Dan Niken pun tertegun, langsung berkata, bang, gue mundur aja sih, gue gak berani, ritual macam gini gak bagus sama sekali, gue gak mau. Si Erik pun langsung pegang tangannya si Niken, langsung bilang, ikutin aja dulu demi Tasya. Si Niken pun mengangguk dan mengikuti, dan air matanya keluar. Dalam hati Niken pun bilang, kenapa gue harus mengalami hal yang seperti ini? Kenapa gue harus begini? Ini memang salah gue gak izin dan memberitahukan kepada orang di rumah. Dan Niken pun tetap berusaha tenang, dia pasti bisa menjalankan semua ini dan kembali ke kota. Dan Ki Ageng pun bilang kepada Aziz, kalau kalian mau lihat teman kalian atau kamu mau lihat adik kamu, kalian harus mengikuti ritual tersebut. Dan
tetap tenang. Adik kamu dirawat dengan baik oleh dukun handal kami di desa Palastra ini. Setelah Ki Ageng memutuskan untuk berjalan dan pamit, dan dia menyuruh anak buahnya untuk membawa mereka ke gubuk tersebut, gubuk pengasingan, dan mereka menyuruh untuk beristirahat tersebut. Sampainya Ki Ageng di rumahnya dia, Ki Ageng langsung menyuruh Nirma, anak perempuannya itu, membawakan makanan kepada ketiga anak muda dari kota ini. Dan Nirma pun kaget. Kenapa bertahun-tahun lamanya baru kali ini orang kota datang lagi dan memasukinya? Dan Ki Ageng pun menanyakan kepada Nirma, apakah gadis dari kota tadi Cio Pipin sudah menyelamatkan dia? Nirma langsung bilang, iya bah, sudah. Cio Pipin sudah sudah melakukan pengobatan kepada si gadis kota tersebut, dan dia pun bilang kepada Ki Ageng, gadis itu telah masuk ke gunung larangan itu dalam keadaan tidak suci, atau tadi yang seperti kita dengar tadi, dia sebentar dalam keadaan menstruasi. Dan Ki Ageng pun sudah tahu dari binatang malam yang bertengger di atas atap rumahnya. Setelah itu Ki Ageng pun menyuruh Nirma untuk membawakan makanan kepada anak muda dari kota tersebut, dan Nirma pun mengikuti dan membawakan makanan tersebut di gubuk pengasingan tadi. Setelah itu langsung Erik, Niken dan si Aziz pun kaget kalau di dalam desa tersebut ternyata masih ada gadis-gadis yang cantik dan bisa dibawa ke kota untuk bisa membekali ilmu lagi. Setelah itu Nirma pun persilahkan mereka untuk makan. Langsung si Aziz menanyakan keadaan si Tasya. Ini Neng, bagaimana keadaan si adik gue di dalam? Langsung Nirma pun mengasih tahu kepada si Aziz tadi kalau si Tasya sudah baik-baik saja karena dirawat oleh Cio Pipin. Setelah itu mereka pun makan, dan makan pun tidak terlalu banyak karena memikirkan Tasya itu baik-baik saja karena belum lihat. Menjelang itu, setelah 2 hari, Ki Ageng pun mengumpulkan ketua-ketua tersebut di rumahnya dia untuk omong tentang ritual masuk desa mereka, ritual Pangkumayat. Setelah itu ritualnya itu sudah diselesaikan, mereka omong semuanya sudah. Setelah itu langsung besok pada Jumat Kliwon langsung diadakan ritual Pangkumayat untuk anak di kota tersebut bisa masuk desa. Setelah besoknya ritual pun dimulainya itu ritualnya pada jam 12 malam, dan sebelum malam paginya Ki Ageng sudah pergi ke 12 pancuran. Di sana, di 12 pancuran tersebut hanya ketua desa yang bisa ke sana. Kalau yang lain masyarakat tersebut tidak bisa karena dilarang. Jadi Ki Ageng menimba air tersebut dari 12 pancur dan memanjatkan doa-doa atau sejenis bacaan dari mereka punya ilmu-ilmu tersebut. Dia pun mengambil air dari 12 pancur dan membawakan lagi ke desa Plastara untuk dimandikan kepada Niken, Aziz, dan Erik. Setelah itu ritual pun dimulai. Mereka pun satu persatu diguyurkan dengan air yang dari 12 pancuran yang sudah dihafalkan doa-doa tadi. Setelah itu Ki Ageng pun duduk di tengah bersama ketua di bawahannya dia itu namanya Ki Pajri.
Mereka berdua sambil melantunkan doa-doa dari dan mereka, dan ada satu pria berbadan besar, dia membuka pintu untuk mengambil mayat tadi yang sudah dibalut dengan kain merah. Mayat itu tidak ada baunya sama sekali. Mereka sudah membuat dengan rempah-rempah yang ada di desa tersebut. Setelah itu dia mengambil mayat dan diberikan kepada diluannya Aziz. Dia memberikan kepada Aziz, dan Aziz pun menerima mayat itu dan memaku. Dia menggendong. Setelah itu langsung duduk di tengah, mengelilingi Ki Bazri dan Ki Ageng. Mereka duduk. Setelah itu Ki Ageng langsung bilang, kamu harus melihat dan menatap mukanya. Dan Aziz pun terpaksa melakukan tersebut, melihat dan semuanya. Setelah itu giliran Erik, dan Aziz pun mengasih mayat tersebut kepada si Erik, dan Erik pun melakukan seperti halnya Aziz buat tadi, berdiri, menggendong, duduk, dan terakhirnya mengasih kepada Niken. Niken pun menangis terseduh-seduh kalau dia tidak bisa melakukan tersebut. Sontak langsung Erik pun menenangkan dia, langsung bilang, Niken, lu bisa. Setelah itu dia mengasih mayat tersebut di Niken, dan Niken pun menatap, dan Niken pun sangat kayak pas dia menatap mayat tersebut, dia langsung kayak langsung baca pikiran dari mayat tersebut. Dia bisa baca mayat tersebut, bagaimana dia meninggal, apa segala. Ternyata mayat tersebut adalah gadis cantik yang dari dalam desa itu yang dibunuh sendiri oleh Ki Ageng. Dia pun sontak kaget, lalu mengasihkannya kembali kepada pemuda tadi yang berbadan besar, dan pemuda itu menguncinya kembali di dalam rumah pengasingan tersebut. Setelah ritualnya dilakukan, semuanya sudah dilakukan, langsung Ki Ageng bilang, kalian sudah berhasil menghabiskan ritual bangku mayat. Dan setelah itu mereka belum diperizinkan untuk masuk. Setelah besok paginya mereka boleh bisa masuk, dan mereka harus tidur di rumah pengasingan tersebut bersama mayat tersebut, dan mereka dikunci dari luar. Setelah itu Ki Ageng pun menyuruh mereka masuk dan menaruh mayat itu di tengah-tengah mereka, dan mereka pun Niken pun tidak terima dengan semua perlakuan dari Ki Ageng tersebut. Niken pun menangis dan bilang pulang, dan Niken pun tidak tahu lagi, tetapi Erik tetap menenangkan dia. Langsung si Aziz memarahi Niken, lu perempuan macam apa sih, gak pikir sih ya sama adik gue sudah bertaruh nyawa antara hidup dan dia mati, gue nggak tahu di sana. Pokoknya kita harus sama-sama bisa masuk, dan besok pagi saja kita sudah bisa masuk. Dan Niken pun mengikuti Aziz dan Erik untuk tidur satu malam bersama mayat tersebut. Mereka pun tidur, dan tapi itu semua mereka tidak tertidur dengan nyenyak. Setelah itu paginya Nirma membawakan makanan, mereka pun makan, dan langsung dipersilahkan oleh anak buahnya Ki Ageng tadi untuk masuk. Dan Erik pun lari sontak, dan Aziz pun lari lalu menghampiri adiknya. Setelah itu mereka bisa makan, dan mereka bisa merasakan udara yang pada saat masuk di desa Palastra. Setelah itu Aziz pun langsung menghampiri adiknya, dan dia melihat Tasya sudah agak mendingan, tetapi suhu badannya masih tetap naik dan turun. Setelah itu Ki Ageng langsung bilang kepada si Aziz kalau Ceo Pipin sudah menyelamatkan adik kamu, tapi belum tahu antara masih hidup dan mati. Aziz pun bilang, enggak, pokoknya adik gue enggak akan meninggal. Setelah itu Ki Ageng pun tersenyum lebar. Dia pun pergi dari tempat tersebut. Lalu
Aziz pun menangis di samping adiknya. Langsung si Tasya pun bilang, "Bang, gue gak apa-apa, gak usah pikirin gue." Setelah mereka 3 hari di desa Palastra, orang tuanya si Tasya, Niken, dan tantenya Erik pun khawatir dengan keadaan mereka yang di atas gunung. Tetapi mereka tetap bersabar, kalaupun mereka mungkin kontennya, mereka sementara menjalankan konten tentang alam. Jadi mereka pun berhasil mungkin. Jadi mereka tetap di sana untuk bisa turun kembali. Mereka tetap berpikir positif dari keluarga-keluarga mereka. Di desa Palastra, pada malam hari, si Aziz pun melihat ada perempuan di samping jendela kamarnya si Tasya sedang mencari kayu bakar. Dia pun menghampiri itu perempuan dan bertanya, "Kenapa nih malam-malam masih cari kayu bakar?" Si perempuan itu tidak menjawab sama sekali. Tetapi Tasya di dalam kamar sudah sangat sekarat dan sudah mau menghembuskan nafas terakhir. Dan si Tasya pun meninggal dunia di saat angin kencang datang, dan si Aziz pun masuk ke kamar dan mendapati adiknya sudah meninggal dalam keadaan hidungnya berdarah dan mulutnya berdarah dan mengeluarkan darah yang sangat banyak. Dan cewek Aisyah pun bilang ke Aziz, "Den, adikmu sudah tenang di alam sana." Dan si Aziz pun tidak terima dengan kepergian Tasya yang sangat cepat, yang dia tidak bisa membayangkan Tasya itu pergi dengan secepat itu. Dan dia bilang apa, dan dia memang bapak di kota nanti. Dia bilang, dan dia pun nangis histeris dan bilang, "Tasya, bangun Tas, gue sudah berjanji sama mama, gue akan bawa pulang lu dengan keadaan sehat. Tapi kenapa lu tinggalin gue? Gue mau bilang apa ke orang tua kita, Tas?" Dan setelah itu Erik dan Niken pun dipanggil, dan Niken pun lari dari sana. Erik pun juga langsung menangis terseduh-seduh di sampingnya si Tasya. Dan Niken pun ingat kalau Tasya ada pemberian sedikit selempang, dan dia pun melap selempang itu, melap darah dengan selempang tersebut. Cio Pipin mau menghentikan perlakuan Niken pada Tasya, tapi Ki Ageng langsung menghentikan, "Tidak apa-apa. Ini sebagai kenangan mereka terakhir." Udah, setelah itu Niken pun melap darah dari hidung terus ke mulut, dan dia pun bersih. Setelah itu Niken pun menangis terseduh-seduh. Langsung Aziz menyalahkan, "Lu tuh Niken, kenapa gak mau kasih tahu dari pas kita naik kalau si Tasya dalam keadaan dapat? Nggak bilang sih. Gue juga bego sebagai kakaknya, gue nggak tahu kalau dia sementara datang dan sama persis sama mama gue." Si Erik pun menghentikan si Aziz kan telah menyalahkan si Niken. Aziz, lu kenapa menyalahkan si Niken yang nggak tahu apa-apa? Dia itu terdesak sama adik lu, nggak mau kasih tahu. Si Tasya juga keras kepala. Rik, lu kenapa bilang si Niken? Iyalah, karena adik lu nggak mau mengasih tahu sebenarnya. Dan mereka pun bilang, "Ini baik, sekarang Tasya akan dipindahkan dan diasingkan di pondok pengasingan untuk dia akan dijadikan ritual pangku mayat untuk tamu-tamu yang akan datang." Langsung sontak Aziz bilang, "Hah? Adik gue kenapa ditaruh di sini? Bukannya gue mau bawa pulang adik gue?" Tapi Ki Ageng langsung bilang, "Tidak semudah itu untuk keluar dari desa kami, nak." Setelah itu mereka memandikan si Tasya, dan setelah dibaringkan dan membuat rempah-rempah supaya mayatnya Tasya tidak bau seperti si mayat yang mereka pangku pada saat ritual pangku mayat tersebut. Setelah itu, pada saat mereka pun, Ki Ageng memanggil ketiga anak muda dari kota tersebut. Ki Ageng bilang, "Kalau kalian mau keluar, kalian harus
menyelesaikan ritual-ritualnya. Tetapi si Aziz bilang, bodoh amat dengan ritual-ritual, gue gak peduli, pokoknya gue harus bawa si Tasya kembali ke kota dan dikuburkan secara layak. Dan Ki Ageng pun tersenyum, tidak semudah itu untuk keluar ke sini nak muda. Setelah itu Aziz pun marah, langsung keluar dari ruangan Ki Ageng. Langsung Erik meminta maaf kepada Ki Ageng, dan Erik dan Tasya, Erik dan Niken pun meninggalkan Ki Ageng. Setelah itu Ki Ageng pun dalam hati, akhirnya leluhur di sini mendapatkan tumbal yang mereka maui. Setelah hari berikutnya, Niken pun bertemu dengan seorang pemuda yang ada di desa Palastra tersebut. Ternyata pemuda ini sudah lama tinggal di desa, dia juga orang kota, tetapi karena dia tersesat dan dibawa oleh Ki Ageng ke desa tersebut, dan dia dipaksa untuk tinggal bersama nenek-nenek tua yang matanya buta, dan dia dibantu, dan dia sudah tinggal lama dan menjadi orang desa dan menjadi masyarakat desa Palastra tersebut. Setelah itu mereka Niken pun bertemu dengan pemuda tersebut yang bernama Prama. Prama tersebut langsung bilang, Neng, kalau mau keluar dari sini bilang nanti saya bantuin. Dan Niken pun langsung kaget lah, kenapa di desa ini ada orang sebaik dia, padahal yang saya ketemukan orang-orang di sini tidak sebaik dia. Langsung Niken pun kasih tahu kepada si Erik tadi, bilang kalau ada pemuda yang membantu dia untuk kabur dari desa tersebut. Langsung Erik pun bilang, oke, lu ikut saja sama Prama supaya bisa lu kabur dari sini. Setelah tersebut dia pun bisa malam-malam dia menemui Prama, dia membawa tas ransel, dan Aziz pun tidak mengetahui kalau si Tasya ini sudah pergi dari desa Palastra dengan dia secara diam-diam dan dibantu oleh pemuda desa Palastra tersebut yang bernama Prama. Setelah itu pemuda tersebut membawa Tasya ke seberang dan menaiki anak tangga yang terbuat alami oleh penduduk desa tersebut, dan dia membawa Tasya dan dia membuka pintu gua tersebut. Langsung dia bilang, ini si Tasya keluar dari sini, dan sontak maksudnya si Niken keluar dari sini, dan si Niken pun berhasil keluar dari desa tersebut, dan dia pun pulang kembali ke bawah kota. Dan sesampai di bawah kota dia lupa ingatannya, dia sudah lupa tentang desa Palastra, tentang dia mendaki gunung, sudah lupa semuanya. Dan kepolisian langsung menyelidiki hal tersebut dan mencari ketiga temannya si Niken tadi. Setelah itu mereka naik ke gunung. Setelah di desa Palastra ini, si Aziz pun menanyakan keadaan si Niken pada si Erik. Langsung Erik pun berlagak kayak tidak tahu kalau seandainya si Niken sudah kabur dari desa Palastra dengan diam-diam dibantu oleh Prama dari pemuda desa Palastra tersebut. Setelah itu Ki Ageng pun memanggil Aziz. Ki Ageng pun memanggil Aziz, langsung bilang kalau seandainya mau keluar dari sini, kamu harus menikah dengan putriku, Nirma. Ternyata putri Ki Ageng itu kembar. Satunya kembar kuntilanak dan satunya itu Nirma. Setelah tersebut dia pun langsung Aziz pun bilang, iya, gue bakal nikahin anak lo, dan lo janji akan bawa gue pulang ke kota bersama si Tasya. Dan setelah itu setelah beberapa hari kemudian Ki Ageng pun bersemedi dan ketemu kepada si anaknya kuntilanak ini. Dia pun bilang kembaran dari Nirma, cuma Nirma lebih kakak dari dia ini.
Setelah itu dia bilang, "Nak, ayah sudah mendapatkan pendamping hidupmu." Setelah itu mereka pun langsung, kembaran Nirma ini langsung bilang, "Baiklah, saya akan menikahnya besok pada saat Jumat Kliwon." Setelah itu Ki Ageng pun menemui Aziz dan bilang, "Aziz, besok kita akan melakukan pernikahanmu bersama putri saya." Setelah itu mereka melakukan semua hal dan Ki Ageng pun mempersiapkan semuanya. Nirma itu sudah mengetahui ternyata yang dimaksud nikahnya bukan dia, tapi kembaran gaibnya. Setelah itu Aziz sudah mempersiapkan semuanya. Mereka pun menikahkan dan langsung Aziz pun sontak menanya, "Kemana Nirma? Kenapa Nirma tidak duduk di sampingnya dia?" Ki Ageng langsung menjawab, bilang, "Nirma sedang tunggu di kamar." Karena kalau dalam adatnya di desa ini, kalau mau nikah perempuan harus menunggu di kamar. Setelah itu Aziz pun bilang, "Oke, baiklah, kalau begitu sekarang ritualnya harus dimulai. Dia akan pulang ke kota bersama adikku." Setelah itu langsung mereka pun menyelesaikan semua ritual pernikahan dan Aziz pun sah dengan kembaran Nirma gaib tersebut. Dan Aziz pun dibawa oleh Ki Ageng ke tempat di mana kembaran Nirma yang gaib tersebut berada. Dan Aziz pun dalam penglihatan dia melihat Nirma yang sangat cantik. Ternyata kembaran gaibnya Nirma itu seperti nenek-nenek yang sudah tua, sisa tengkoraknya saja, pokoknya rambutnya putih panjang, seperti yang Tasya mimpikan di pos 1 tadi. Setelah tersebut langsung Aziz menanyakan, "Kue akan pulang kan?" Langsung mereka pun menghabiskan malam pertama dan tepat jam 12 kereta pun datang dan membawa Aziz bersama istrinya kembali ke kota, dan Tasya pun tidak kembali bersama mereka. Setelah itu Aziz pun dibawa oleh kereta kencana itu bersama istri gaibnya itu ke kota dan kembali dalam keadaan drop Aziz tersebut. Dan Erik pun di sebelah setelah tersebut dan si Erik yang berada di desa Palastra tersebut dianggap telah menjadi masyarakat desa Palastra. Dan akhirnya Aziz pun tinggal di desa tersebut dan tubuhnya dikembalikan kepada kota, tapi tubuhnya itu sudah kurus dan tidak berdaya lagi. Itu Erik, dan dirawat oleh tantenya. Kedua orang tua Erik itu sudah meninggal dunia akibat kecelakaan. Dan si Erik pun hidup di desa Palastra dan akhirnya pun menjadi tumbal untuk leluhur di desa Palastra dan di gunung tersebut. Dan di kota Erik pun di kota Aziz pun gila karena dia tidak bisa bawa adiknya kembali dalam keadaan hidup dan sehat walafiat. Dan cerita pun berakhir ketika Erik sudah menjadi tumbal untuk desa Palastra dan leluhur di Palastra tersebut. Sekian ceritanya, terima kasih.